Seperti wabah yang menyebar dengan cepat, PHK perusahaan teknologi marak terjadi saat ini, hampir di seluruh dunia. Laman Layoff bahkan mencatat, per 12 Desember 2022, telah terjadi PHK sebanyak 147.444 orang di 937 perusahaan teknologi di seluruh dunia. Sementara itu, jika periode pengamatan kita tarik mundur, sejak terjadinya pandemi COVID-19, maka telah terjadi PHK sebanyak 243.435 orang di 1.468 perusahaan. Tanda-tanda akan munculnya masalah di sektor teknologi ini sebenarnya sudah terlihat sejak kuartal ketiga di tahun 2022. Di mana pada saat itu, aliran dana dari venture capital yang selama ini menjadi penyokong utama keberlangsungan usaha bisnis teknologi mulai menurun volumenya. Menurut Crunchbase.com, pada kuartal 3 di tahun 2022, jumlah pendanaan yang disalurkan venture capital ke sektor teknologi ini mengalami penurunan sebesar 90 miliar US dollar atau 53% dari kuartal ketiga tahun 2021 hingga menjadi sebesar 81 miliar US dollar. Jika dibandingkan dengan kuartal kedua di tahun 2022, maka penurunan yang terjadi adalah sejumlah 40 miliar US dollar atau 33%. Penurunan pendanaan venture capital yang terjadi pada kuartal ketiga tahun 2022 ini bukanlah hal yang berdiri sendiri. Karena bagaimanapun, hal ini terkait erat dengan berbagai gejolak global ekonomi dan geopolitik pasca pandemi COVID-19. Dimulai dari hambatan sisi supply yang pulih lebih lambat dari konsumsi, seperti karena lockdown parsial keberlanjutan di Cina, sehingga mulai mendorong kenaikan harga-harga yang kemudian ditambah dengan meroketnya harga energi, pangan, akibat perang Rusia-Ukraina. Dan pada akhirnya, dengan dorongan kelebihan likuiditas global yang berlimpah, akibat dari program stimulus global selama 2 tahun pandemi COVID-19, yang menurut suatu estimasi, nilainya berjumlah hingga 25 triliun US dollar, berujung kepada melonjaknya tingkat inflasi global ke level tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Penurunan pendanaan dari venture capital ini pun diperkirakan merupakan faktor utama yang memaksa perusahaan teknologi melakukan PHK. Terlebih lagi, bagi perusahaan teknologi yang masih jauh dari tahapan profitable dan cash surplus. Sejatinya, akibat pelambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi sepanjang 2022 lalu, tidak hanya perusahaan teknologi yang mengalami tekanan berat, tapi juga banyak perusahaan di sektor lain. Hanya saja kemudian, dalam situasi ini, perusahaan teknologi harus menghadapi situasi yang jauh lebih sulit dikarenakan model bisnisnya yang memang jauh berbeda dengan perusahaan non-teknologi. Perusahaan teknologi sejak awal berdirinya memang didesain untuk mengembangkan dan menjalankan bisnis dengan tingkat pertumbuhan yang eksplosif dan tidak linear seperti lazimnya perusahaan non-teknologi dengan driving factor berupa teknologi baru dan proses bisnis yang scalable. Karenanya dengan model bisnis seperti ini, maka untuk mendapatkan nilai valuasi yang tertinggi, sehingga dapat menarik minat venture capital untuk melakukan pendanaan. Bisnis plan perusahaan teknologi selalu dibuat dengan asumsi super optimis, dengan skenario agar produk yang dikembangkan oleh perusahaan mereka dapat dengan cepat diterima oleh user secara luas. Untuk dapat menjalankan bisnis plan yang super optimis ini, perusahaan teknologi harus mampu menarik best talent dengan iming-iming gaji dan kompensasi di atas rata-rata.
sehingga secara umum menjadikan biaya tenaga kerja sebagai komponen biaya yang terbesar. Karena itu kemudian, dengan proporsi biaya tenaga kerja yang sangat tinggi dan agar dapat tetap mempertahankan margin usaha pada level yang diharapkan, maka dalam hal ini terjadi perlambatan pertumbuhan usaha seperti yang saat ini sedang terjadi di hampir seluruh bagian dunia. Perusahaan teknologi tidak memiliki banyak pilihan selain melakukan PHK. Diperkirakan bahwa perfect storm yang saat ini sedang melanda perusahaan teknologi belum akan berlalu dalam waktu dekat. Hanya perusahaan yang telah berada dalam tahapan profitable dan cash surplus lah yang akan dapat terus bertahan. Perusahaan teknologi dengan akses tenaga kerja harus melakukan PHK agar dapat terus bertahan. Venture capital juga akan lebih fokus kepada pendanaan di tahap awal dan penurunan harga saham perusahaan teknologi dapat terus berlanjut sebagai koreksi pasar. Pada akhirnya, perfect storm ini diprediksi tidak akan menyapu bersih semua perusahaan teknologi seperti saat terjadinya dot-com bubble burst di akhir periode 1990-an. Karena faktanya, saat ini solusi teknologi sudah merupakan keniscayaan dan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Namun apa yang lebih mungkin terjadi adalah the great reset teknologi sektor yang dapat mengubah seluruh elemen industri seperti model bisnis, nilai valuasi, dan juga tingkat kompensasi pekerja teknologi.